Rianti berada dalam pusaran emosi yang sulit dikendalikan sejak isu tentang sosok wanita misterius yang disebut lapis legit muncul, pikirannya tidak pernah tenang. Setiap malam ia dihantui rasa curiga, membayangkan bagaimana jika benar suaminya, Pak Aditya, memiliki hubungan dengan perempuan lain. Bayangan itu semakin mengganggu karena ia merasa selama ini sudah memberikan segalanya untuk rumah tangga. Kepercayaan yang dulu begitu besar kepada suaminya kini perlahan terkikis oleh rasa was-was dan kecurigaan yang menyesakkan dada. Di tengah gejolak batin itu, kabar bahwa Mutiara kembali ke rumah Kenzo justru membuat Rianti semakin kehilangan kendali atas emosinya. Kehadiran Mutiara dianggap sebagai ancaman besar bukan hanya karena hubungannya dengan Kenzo yang semakin dekat, tetapi juga karena sikap Pak Aditya yang belakangan kerap berpihak pada Mutiara. Rianti merasa posisinya semakin tersisih, seolah-olah ia bukan lagi satu-satunya yang memiliki kendali di rumah tersebut. Sandra yang baru saja pulang dari rumah sakit membaca dengan cermat kegelisahan Rianti. Alih-alih meredakan suasana, Sandra justru memperkeruh keadaan dengan menanamkan benih kecurigaan baru. Ia memanfaatkan kegundahan hati Rianti untuk membuatnya semakin meragukan setiap langkah Mutiara. Dengan penuh kepiawaian, Sandra menyalakan api kebencian agar Rianti semakin yakin bahwa keberadaan Mutiara di rumah hanya akan membawa masalah. Pikiran Rianti menjadi semakin kalut. Ia merasa dikepung dari berbagai arah. Isu perselingkuhan suaminya yang belum jelas kebenarannya, kehadiran Mutiara yang semakin mendapat tempat di hati orang-orang rumah, serta manipulasi Sandra yang menambah beban pikirannya. Semua itu membuat Rianti sulit berpikir jernih. Setiap kali melihat Mutiara, hatinya dipenuhi rasa iri seolah-olah Mutiara hadir untuk merebut sesuatu yang selama ini ia perjuangkan. Dalam diam, Rianti mulai menyusun langkah. Ia merasa tidak boleh tinggal pasrah menghadapi situasi yang kian merugikannya. Diam-diam ia berniat mengawasi gerak-gerik Mutiara, mencari celah sekecil apapun yang bisa ia gunakan untuk membuktikan bahwa Mutiara memang membawa masalah. Ia juga mulai merencanakan cara untuk menggali lebih dalam tentang sosok lapis legit dengan harapan bisa menemukan jawaban atas segala kecurigaannya terhadap suaminya. Namun di sisi lain, Rianti sadar bahwa tindakannya penuh risiko. Jika Pak Aditya mengetahui ia menentang kehendaknya, pertengkaran besar bisa terjadi. Rianti terjebak di antara rasa takut kehilangan wibawa sebagai istri dan keinginan kuat untuk mengungkap kebenaran yang selama ini ia sembunyikan dalam hati. Situasi ini membuatnya semakin rapuh tetapi juga mendorongnya menjadi lebih nekat. Kegalauan Rianti kian dalam ketika melihat hubungan Kenzo dan Mutiara perlahan menguat. Setiap momen kebersamaan mereka menjadi luka baru yang menambah rasa tidak aman dalam dirinya. Ia merasa seakan-akan semua orang di rumah mulai lebih percaya kepada Mutiara daripada dirinya sendiri. Dan itu adalah pukulan terberat yang harus ia tanggung. Pada titik ini, Rianti bertekad tidak akan membiarkan Mutiara bebas begitu saja. Ia akan mencari cara untuk membatasi ruang gerak Mutiara, bahkan jika harus menggunakan kebohongan atau tipu daya. Di dalam hatinya tumbuh perasaan bahwa hanya dengan cara itu ia bisa kembali menguasai keadaan, menjaga martabatnya, sekaligus mempertahankan posisi sebagai istri dari Pak Aditya. Rianti yang semakin diliputi kecurigaan mulai mengambil langkah nyata. Diam-diam ia mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul Mutiara. Setiap kali Mutiara lengah, Rianti memperhatikan gerak-geriknya dengan seksama. Bahkan ia sengaja memanfaatkan para pembantu rumah untuk mengorek informasi sekecil apapun yang mungkin bisa dijadikan senjata.
Namun, Rianti tetap berhati-hati agar Pak Aditya tidak mengetahui tindakannya. Rasa iri yang membara membuat Rianti menilai apapun yang dilakukan Mutiara selalu salah. Setiap kali Mutiara tersenyum atau mendapat perhatian dari Kenzo maupun Pak Aditya, Rianti merasa dirinya semakin tersisih. Perasaan itu mendorongnya menyusun rencana untuk menjebak Mutiara. Ia ingin menciptakan situasi di mana Mutiara terlihat bersalah di depan semua orang, sehingga kepercayaan yang mulai tumbuh kepadanya bisa hancur seketika. Sandra yang licik ikut memanfaatkan niat Rianti ini. Ia mendekati Rianti dengan kata-kata manis, menawarkan diri untuk membantu merancang jebakan. Bagi Sandra, semakin besar masalah yang menimpa Mutiara, semakin mudah baginya untuk tetap berkuasa di rumah itu. Keduanya pun mulai bersekongkol, meskipun diam-diam masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Rencana pertama Rianti adalah menyinggung soal kalung kerang milik Widuri yang diam-diam sudah diambil Sandra. Rianti tahu betul kalung itu sangat berharga bagi Mutiara. Dengan berpura-pura seakan-akan ia peduli, Rianti berniat memancing amarah Mutiara. Ini adalah langkah tepat agar Mutiara tidak pernah bisa menemukan orang tua kandungnya. Jika rahasia itu terbongkar, posisinya di rumah Kenzo bisa goyah. Namun, Sandra tahu rencananya tidak boleh ketahuan. Ia harus pintar-pintar memutar balik fakta jika ada yang curiga. Karena itu, ia mulai menyusun strategi. Bila suatu saat Kenzo atau Mutiara menuduhnya, ia akan dengan cepat menyalahkan orang lain, terutama Kayla. Sandra sudah memanfaatkan momen ketika Kayla dianggap sebagai ancaman oleh Kenzo, sehingga menuduh Kayla mencuri kalung akan terlihat masuk akal. Mutiara sendiri tidak tinggal diam. Setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, ia mulai menaruh curiga bahwa kalung itu bukan hilang karena kelalaian, melainkan ada seseorang yang dengan sengaja mengambilnya. Ia sempat bertanya pada Big Ipa apakah ada orang yang keluar masuk kamarnya, tetapi Big Ipa juga tidak tahu. Namun, tatapan Sandra yang penuh misteri membuat Mutiara merasa ada yang aneh. Walaupun belum ada bukti, firasatnya mengarah pada Sandra.